Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya, Vivin Fadria, akan menjelaskan materi bahasa Indonesia untuk kelas 10, yaitu teks laporan hasil observasi. Selamat menyimak! Ya, kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Dan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Ya, kita akan belajar mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Jadi kalian akan belajar bagaimana menandai atau memberikan identitas pada suatu teks. Nah, teks tersebut apakah termasuk teks laporan hasil observasi atau bukan? Pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, fungsi dan tujuan teks laporan hasil observasi. Ya, kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi ini merupakan sebuah penjabaran umum atau laporan hasil pengamatan terhadap sebuah objek. Jadi isinya adalah laporan pengamatan sebuah objek yang kita amati. Kemudian teks ini juga disebut teks klasifikasi karena di dalamnya mengklasifikasikan jenis-jenis sesuatu berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ya, teks ini menggambarkan bentuk, ciri, sifat umum seperti benda, hewan, tumbuhan, manusia, dan peristiwa. Kemudian teks ini juga bersifat informatif, objektif, dan komunikatif. Yaitu berisi informasi yang objektif, jadi berdasarkan objek dan digunakan untuk berkomunikasi agar dipahami oleh orang lain. Ya, selanjutnya adalah materi tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Jadi, ciri yang pertama yaitu faktual. Jadi, teks laporan hasil observasi ini mengandung fakta karena ditulis berdasarkan pengamatan asli terhadap objek tersebut. Jadi, objeknya benar-benar nyata dan benar-benar diamati. Yang kedua, objek tunggal. Jadi hanya membahas satu objek saja, misalnya kucing atau kelinci dan lain-lain. Ketiga, bersifat objektif, global, dan universal, yaitu bergantung pada suatu objek. Jadi secara umum dan menyeluruh. Yang keempat, ditulis lengkap dan sempurna. Jadi tulisan atau laporan mengenai objek tersebut ditulis dengan lengkap. Jadi misalnya pada sebuah objek itu terdapat informasi, jadi ditulis lengkap dalam teks ini dan disempurnakan oleh informasi-informasi yang untuk mendukung. Yang nomor 5, teks tidak mengandung hal yang menyimpang, memihak, dan berprasangka. Jadi di dalamnya itu tidak ada hal-hal yang menyimpang atau memihak pada sebuah pihak karena memang ini asli hasil pengamatan secara langsung. Nomor 6, informasi yang ditulis berdasarkan penelitian terkini yang terbukti kebenarannya. Jadi, informasi yang dituliskan dalam laporan ini adalah berdasarkan penelitian terkini, jadi yang terbaru dan memang kebenarannya bisa dibuktikan.
Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Jadi misalnya teks laporan hasil observasi pada sebuah hewan, yaitu contohnya kelinci. Jadi dalam kelas kelinci ini, di dalamnya nanti dibahas juga subkelas, misalnya jenis-jenis kelinci. Jadi antara kelas kelinci dan subkelas jenis kelinci ini ada hubungan yang saling berkaitan, yaitu hubungan berjenjang. Yang kedelapan, disajikan secara menarik, tata bahasanya jelas, isinya berbobot, dan susunannya logis. Selanjutnya, fungsi dan tujuan teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan ini berfungsi yang pertama untuk melaporkan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Misalnya kalian diberikan tugas untuk mengamati sebuah objek, contohnya tumbuhan. Jadi kalian nanti akan melaporkan tugas mengamati tumbuhan tersebut dalam laporan ini. Nomor 2, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah. Jadi jika ada sebuah masalah yang perlu diselesaikan, maka kita harus mengobservasi dulu, mengamati dulu masalah tersebut untuk menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan dan keputusan yang akan kita ambil untuk memecahkan masalah tersebut. Maka harus dilakukan observasi terlebih dahulu. Yang ketiga, sarana pendokumentasian. Jadi teks laporan hasil observasi ini bisa menjadi sarana pendokumentasian mengenai sebuah objek tertentu. Yang terakhir, sebagai sumber informasi terpercaya. Jadi karena teks ini berdasarkan pengamatan langsung, jadi informasinya ini bisa dijadikan sebagai acuan atau bisa dipercaya. Selanjutnya yaitu tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan perbaikan. Jadi selain mengatasi suatu masalah atau persoalan, nanti kita akan menemukan cara-cara terbaru untuk mengatasi sebuah persoalan tersebut. Nah, itu akan kita pakai untuk mengambil sebuah keputusan yang lebih tepat untuk mengatasi suatu masalah. Kemudian setelah itu kita dapat melakukan pengawasan atau perbaikan terhadap keputusan yang telah kita ambil. Jika kurang sempurna maka akan terus diperbaiki. Nah, itulah tujuan penulisan teks laporan hasil observasi. Yang terakhir, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Jadi setelah kita melakukan berbagai perbaikan, maka kita akan mengetahui perkembangan permasalahan tersebut. Nah, ini ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul kelinci. Baik, saya bacakan. Kelinci merupakan salah satu hewan mamalia dari keluarga Leporidae. Kelinci ini bisa ditemui dengan mudah di berbagai daerah di muka bumi. Dahulu, kelinci sendiri merupakan hewan yang sangat liar yang hidupnya di Afrika sampai ke bagian Eropa. Nah, sampai saat ini, secara umum kelinci sendiri dibagi menjadi dua, yakni kelinci liar atau bebas, serta kelinci peliharaan. Jika melihat dari fisik, terutama pada bulunya, kelinci bisa dibedakan menjadi dua jenis, yakni kelinci yang berbulu panjang dan kelinci yang berbulu pendek. Sedangkan menurut ordonya, kelinci diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yakni lion, Angora, American, English, Himalayan, serta Dutch. Sedangkan untuk makanannya sendiri, kelinci identik memakan sayuran wortel. Namun setelah dilakukan observasi,
Faktanya kelinci juga dapat diberi pakan sayur-sayuran hijau, biji-bijian, umbi-umbian, serta ampas tahu. Setelah diteliti juga, daging kelinci sendiri bisa digunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit asma. Nah, itulah contoh teks laporan hasil observasi. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan materi ini, kalian harus mencoba sendiri memahami materinya. Dan setelah kalian paham materi, kalian harus mencoba mengidentifikasi teks yang berjudul kelinci berdasarkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Nah, kira-kira benar atau tidak sih teks kelinci ini merupakan teks laporan hasil observasi. Jadi kalian harus identifikasi ciri-cirinya. Oke? Baik, sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.